Shalom jemaat sekalian, kembali lagi kita berkumpul bersama di minggu yang ketiga pada bulan Oktober. Masih dengan tema yang sama pada bulan ini yaitu hidup yang berkemenangan. Saya percaya setelah kita melewati tema ini atau pada bulan ini hidup kita sebagai orang percaya akan berkemenangan karena kita tahu Tuhan adalah pembela kita. Dan ibadah kita masih dalam format online sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pihak gereja maupun pihak hotel. Untuk itu, jangan lupa untuk mensubscribe dan meng-share YouTube channel GPSI Jakarta agar bukan hanya saja kita yang diberkati tetapi orang-orang lain pun juga dapat diberkati lewat ibadah kita. Kemudian akan ada ibadah sekolah minggu yang akan diadakan secara live jam 11 dan link videonya dapat dicari di description box di bawah. Mari kita undang anak-anak kita, keponakan-keponakan kita untuk ikut hadir dalam ibadah sekolah minggu. Kemudian kita juga tetap dukung program pemerintah dalam menangani COVID-19 dengan terus menjaga jarak, kita menjaga kebersihan, dan tidak lupa untuk memakai masker kalau kita harus keluar rumah. Kita percaya bahwa kita dapat melewati kondisi ini secara bersama-sama. Dan kemudian bagi saudara yang ingin memberikan persembahan maupun juga persembahan persepuluhan dapat memberikan ke rekening yang tertera di layar kaca ini. Dan demikian pengumuman, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Robinson Nainggolan. Dan mari kita sama-sama siap untuk beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GPSI Jakarta, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.
Ruang Maha Kudus. Kita sadar kadang-kadang kita merasa lemah, kita tidak berdaya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan. Kadang-kadang ketika kita susah, kita gak tahu mau cerita sama siapa. Karena saya percaya setiap dari kita punya masalahnya masing-masing. Ada yang mau cerita, ada yang enggak. Tapi kita punya Tuhan. Tempat di mana kita bisa datang bersimpuh. Meminta perlindungan, meminta tolong. Seenggaknya orang yang bisa mendengarkan semua keluh kesah kita. Hanya dalam Tuhan saja. Amin, saudara-saudara. Kita mau siapkan hati kita sama-sama. Kita mau katakan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tak
Kami mau sujud dalam altar-Mu ya Bapa, ketika hati kami berbeban berat. Kami datang ke altar-Mu Tuhan. Kami bersimpuh, kami berserah. Karena kami tahu dalam Engkau kami bisa mendapatkan jawaban Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan kami beriman kami sudah menang. Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu yang ada dengan kami ya Bapa. Apapun masalah kami tahu Engkau di atas semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dimanapun kami berada. Terima kasih untuk hadirat-Mu karena kami tahu kami sungguh butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh hadirat Engkau, kami butuh di recharge kembali ya Bapa. Oleh urapan-Mu saja. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami lebar-lebar. Jadikan kami tanaman yang mau disiram ya Bapa. Supaya air tersebut kami dapat serap dan akan bisa bikin kami bertumbuh ya Bapa. Berbuah dan kami bisa membagikannya kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan yang tutup bungkus acara pemberitaan firman Tuhan dari awal dan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami sungguh sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau memang satu-satunya Allah yang layak disembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat janji-Mu. Sebab kalau kami sungguh datang kepada Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkatilah kami semua di rumah kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan. Engkaulah Allah kami yang omnipresent, yang maha hadir. Meskipun kami beribadah secara online, secara daring, tapi kami percaya Engkau sanggup memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Saya akan meneruskan tema khotbah di bulan ini, yaitu hidup yang berkemenangan. Tapi minggu ini saya ambil firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 22 dengan tema melangkah maju bersama dengan Tuhan. Jadi tema hari ini adalah melangkah maju bersama dengan Tuhan. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya atau gadget apapun saya miliki. Saya akan bacakan Keluaran 14 ayat 9 sampai 22. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda.
aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahu dulu latar belakang firman Tuhan ini. Pada waktu itu bangsa Israel sedang ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka baru lepas dari perbudakan yang mereka alami selama lebih kurang 430 tahun. Nah, dalam masa perbudakan itulah Tuhan mengasihi mereka sehingga membangkitkan Musa sebagai pemimpin untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, saudaraku, tetapi Firaun selalu mengeraskan hati sehingga Tuhan mendatangkan tulah ke negeri Mesir. Ya, sebagai yang pertama misalkan air menjadi darah. Seluruh air, baik itu sungai Nil, air di selokan, air di rumah, di bak dan segala macam, pokoknya menjadi darah. Itu sangat luar biasa. Dan akhirnya Firaun bilang, Musa, okelah, supaya ini jangan jadi terjadi lagi, aku akan melepaskan kalian pergi. Tapi ternyata setelah normal kembali, dia mengeraskan hatinya, tidak diberikan lagi pergi. Begitulah, tulah demi tulah terjadi. Ada kata muncul di mana-mana, ada lagi pernah penyakit sampar di mana-mana, ada lagi terjadi belalang di mana-mana, bermacam-macam sampai 10 tulah. Ya, tulah yang terakhir adalah di mana anak-anak sulung, bahkan binatang yang sulung dari keluarga Mesir mati, termasuk Raja Firaun, anak sulungnya mati. Tetapi umat Tuhan, keluarganya tidak ada yang mati. Kenapa? Sebab Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sampaikan kepada umatku agar mereka menyembelih anak domba dan darahnya disapukan di pintu mereka. Dan itulah yang terjadi. Dan akhirnya Firaun mengizinkan mereka untuk pergi. Tapi yang terjadi setelah mereka pergi, Firaun pikir sayang banget ini. Kira-kira 2 juta tenaga kerja sudah pergi. Jadi dia kerahkan pasukannya untuk mengejar mereka kembali, untuk menawan mereka kembali jadi budak. Dan itulah yang sedang terjadi waktu mereka berkemah di tepi laut Tiberau dekat Pihahirot, katanya tadi ayat 9. Dan pada waktu itulah kita melihat bagaimana mereka mengeluh bersungguh-sungguh kepada Musa. Dan akhirnya Tuhan menyuruh untuk meminta mereka berangkat. Jangan hanya diam, jangan hanya merenungkan nasib dan mengeluh. Dan akhirnya mereka berangkat maju, dan kita tahu tadi bersama dengan Tuhan mereka mengalami perkara yang dahsyat. Nah, apa hubungannya dengan kita sekarang? Saudaraku, ingat bahwa kita ini sedang ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi tanah perjanjian kita adalah langit yang baru, bumi yang baru yang disediakan Tuhan bagi umat pilihannya, yaitu Yerusalem yang baru. Ingat, kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah dari perbudakan dosa dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tapi saudara, seperti Firaun yang mengejar mereka, begitulah iblis. Dia sedang mengejar kita agar kita menjadi budak dosa lagi. Di lain pihak, di depan kita ada masalah yang besar. Yaitu apa? Akibat pandemi COVID-19 ini banyak kesulitan dan masalah yang terjadi. Tapi kita belajar agar jangan hanya merenungkan nasib, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kita harus yakin bahwa bersama Tuhan ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Amin. Makanya hidup yang berkemenangan itu menjadi milik orang percaya.
Saya baca ulang ayat 19 merupakan ayat kunci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi saudara harus melangkah maju, harus berangkat. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi dulu katanya di tahun 1940-an ada seorang ahli geologi asal Kanada bernama Dr. John Williamson. Dia melakukan sebuah tugas di Tanzania di Afrika. Ya. Sebagai ahli geologi dia pergi mengadakan suatu penelitian. Suatu hari ketika sedang menyetir mobil sendirian di suatu daerah yang tandus tapi menjadi berlumpur karena hujan, mobilnya mengalami slip. Ya, sampai akhirnya dia terjebak. Ban mobilnya terbenam dalam lumpur dan tidak bisa berjalan. Dia sungguh terjebak di jalan itu. Yang betul dia memakai mobil 4 gardang, 4-wheel drive. Tapi karena lumpur yang begitu berat, dia nggak bisa bergerak. Akhirnya dia turun. Dan memang sebagai mobil 4 gardang ada peralatan juga di dalamnya. Jadi ambil skop, dia mulailah menggali tanah untuk mencoba menimbun yang berlumpur itu supaya kuat. Tetapi apa yang terjadi waktu dia menskop tanah, dia merasakan skopnya terbentur sesuatu. Seperti batu begitu. Dan akhirnya dia ambillah batu itu. Pada waktu diambil batu itu ada kemilauan. Nah sebagai ahli geologi, saudaraku, instingnya bekerja. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Akhirnya diambil batu itu dan mulailah dibersihkan benar-benar. Ya sambil dia gosok. Dan luar biasa, akhirnya keluarlah sinar berkemilauan saudaraku. Dan ternyata suatu berlian yang besar. Yang sekarang itu disebut Pink Diamond of Tanzania. Berlian merah jambu dari Tanzania. Dan itu besarnya sekitar 50 karat. Luar biasa. Akhirnya setelah menemukan berlian yang begitu besar, maka Dr. John Williamson itu mengalami perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Sampai matinya dia menjadi orang yang kaya raya. Sebagai gambaran berapa mahalnya berlian tersebut, saya pernah menonton televisi, saudaraku, diberitakan dalam satu pelelangan di Balai Lelang Christie di Swiss. Ada namanya Pink Star Diamond. Ya dari Tanzania. Beratnya 49,6 karat. Dalam pelelangan itu berlian pink dari Tanzania ini dibeli berharga 83 juta US dollar. Wow, luar biasa. Kalau ditaksir itu dirupiahkan kira-kira 1,2 triliun. Apakah berlian ini adalah hal yang sama yang ditemukan oleh Dr. Williamson? Kita juga nggak ngerti, nggak dijelaskan. Tapi artinya berlian yang ditemukan oleh Dr. Williamson membuat dia menjadi hidupnya diberkati. Sekarang apa artinya bagi kita? Saudaraku, saya yakin kadang-kadang kita bisa terjebak dalam menghadapi masalah yang sulit. Apalagi karena pandemi COVID-19 ini yang masih kita alami sampai sekarang. Banyak orang terjebak atau tidak bisa bergerak. Terjebak hutang lah, kena PHK lah, terjebak tidak punya income lah. Bahkan ada yang sakit, bahkan meninggal dan macam-macam. Tapi saya percaya jika kita tidak mengeluh dan dengan tekun berusaha, maka kita dapat mengalami hal-hal atau berkat yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Amin saudaraku. Ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, bahkan doakan dalam hidup kita. Itu menurut firman Tuhan Efesus 3 ayat 20. Nah sekarang kembali kepada tema kita. Mengapa kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan? Itu satu pertanyaan. Mengapa kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan? Ini jawabannya. Yang pertama, perhatikan. Bersama Tuhan ada perlindungan atau proteksi. Saya baca ulang Keluaran 14 ayat 13-14.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan perlindungan bagi umatnya. Bukankah saudara dan saya adalah biji mata Tuhan? Amin saudara? Ya, kita adalah biji mata Tuhan. Saya bacakan Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Satu lagi, Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Jadi saudara, kita kalau ada orang mengganggu biji mata kita, pasti kita bergerak, pasti kita akan melindungi. Betul saudara? Haleluya, puji Tuhan. Namun yang sering terjadi adalah apa saudara? Lihat slide berikut. Walaupun sudah ada janji-janji dan perlindungan, walaupun sudah ada janji-janji perlindungan dan pertolongan Tuhan, seringkali kita ragu-ragu. Kenapa saudara? Mari lihat penjelasan berikut. Ini dia. Karena panik atau kurang percaya. Saya baca ulang ayat 10 dan sampai ayat 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara perhatikan, umat Tuhan waktu itu lupa bahwa Tuhan sanggup melindungi mereka. Sebenarnya mereka telah mengalami perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan sampai mereka bebas dari perbudakan dan ada dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Seperti tadi saya jelaskan, tulah-tulah yang terjadi di Mesir sampai 10 tulah itu hal-hal yang dahsyat luar biasa. Yang rasanya tidak bisa masuk akal. Bayangkan bagaimana tiba-tiba seluruh air berubah menjadi darah. Di Sungai Nil, di selokan, di sumur, di mana-mana jadi darah. Itu impossible. Tapi itulah karena Tuhan yang bekerja. Juga kalau kita perhatikan waktu mereka keluar dari Mesir, mulai masuk dalam daerah padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Kalau tiang awan pada waktu siang supaya mereka tidak kepanasan di padang gurun itu. Padang gurun itu hawanya sangat panas sekali. Bisa sampai 50 derajat. Tapi kalau malam hari ada tiang api supaya mereka mendapat penerangan. Luar biasa. Mungkin mereka panik karena situasi yang terjepit. Juga mereka panik karena mengukur kekuatan dirinya sendiri. Tadi kita melihat diserbu oleh tentara Firaun. Tapi di depannya ada laut Tiberau yang menghadang. Tidak bisa lari kemana-mana. Saudara, itulah yang sering terjadi kepada kita. Karena panik dan hanya mengukur kekuatan diri sendiri, kita lupa bahwa ada janji Tuhan untuk melindungi umat pilihannya. Coba dengarkan firman Tuhan yang berikut ini. Yang pertama saya baca dulu Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Ini ditulis Daud berdasarkan pengalamannya. Dia tulis ini setelah dia menjadi raja. Tapi sebelumnya dia mengalami banyak pengalaman yang juga menyusahkan dia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Daud mengubah ini menjadi satu puisi yang dinyanyikan, jadilah dia menjadi mazmur. Satu ayat lagi saya bacakan, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ini adalah merupakan firman nubuatan yang diterima Yesaya yang disampaikan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa yang sulit pada waktu itu. Jadi intinya pasti ada proteksi dari Tuhan untuk kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya mau sharing dulu sebuah cerita yang juga sangat memberkati saya. Saya pernah dengar kisah tentang seorang hamba Tuhan dan istrinya bernama John Paton. Dia adalah seorang misionaris dari Inggris yang pergi untuk menginjili ke Kepulauan New Hebrides di Pasifik Selatan. Sekarang namanya Kepulauan Vanuatu. Nah saudaraku, pendeta John Paton ini sangat giat menginjili bersama dengan istrinya. Tapi pada suatu malam, penduduk asli dari kepulauan tersebut mendatangi tempat tinggal pendeta John Paton. Mereka teriak-teriak, pergi keluar. Tidak boleh lagi tinggal di negeri ini. Kalau tidak kami akan bakar, akan bunuh. Mendengar teriakannya begitu banyak, mereka intip. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya adalah berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dan berdoa. Lama-lama tidak kedengar lagi suara itu. Setelah mereka intip, ternyata seluruh penduduk yang tadi mau menyerang mereka, membunuh dan membakar mereka itu ternyata sudah pada menghilang, sudah pulang semuanya. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tetapi saudaraku, 1 tahun kemudian kepala suku yang memimpin mereka pada waktu itu telah bertobat dan datang ke rumah pendeta John Paton. Dan waktu cerita-cerita dia katakan, Pak Pendeta, siapa orang-orang yang bersama dengan Pak Pendeta dulu menjaga rumah ini dan menjaga bapak dan istri? Hah? Siapa? Enggak ada, kata pendeta itu. Ada Pak Pendeta. Kami melihat begitu banyak orang berkeliling mengelilingi rumah ini semuanya. Mereka tegap-tegap berpakaian berkemilauan, bahkan ada pedang. Makanya kami takut dan kami mundur. Mendengarkan penjelasan itu, pendeta John Paton baru sadar bahwa itu adalah perlindungan Tuhan, di mana Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi mereka. Jadi saudara ingat, Tuhan selalu bekerja di balik layar saat saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan banyak berdoa. Percayalah. Amin saudara. Puji Tuhan. Makanya jangan panik. Ya, jangan panik. Jangan suka menggerutu, mengeluh. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 13 saya baca lagi dari Keluaran 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ingat saudara, firman Tuhan juga berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amin saudara. Puji Tuhan. Apalagi yang sering terjadi dalam hidup kita? Ini dia. Kita suka bersungut-sungut. Tadi kita membaca dalam ayat 11 sampai 12 bagaimana bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa.
mengeluh dan mengeluh. Serasanya mereka lebih baik mati di Mesir. Memang waktu itu umat Tuhan suka bersungut-sungut. Sehingga Alkitab menjelaskan banyak di antara mereka yang mati. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Artinya tidak sampai ke tanah perjanjian. Coba kita lihat di kantor. Baik itu swasta maupun pemerintah. Pegawai yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Maka tidak akan dapat promosi. Dia akan sampai menduduki jabatan yang tinggi. Makanya jangan suka bersungut-sungut. Stop bersungut-sungut. Amin saudaraku. Dengarkan Filipi 2:14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi yang sering terjadi dalam hidup kita. Membuat kita suka ragu-ragu. Yang berikut adalah kita suka mempersalahkan orang lain. Tadi kita baca dalam ayat 11-12 tadi. Bagaimana umat Tuhan waktu itu mempersalahkan Musa. Ya. Padahal Musa telah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Bukannya mereka bertanya tentang solusi. Tetapi sungguh-sungguh mempersalahkan Musa. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Karena ada masalah yang cukup berat. Kita mempersalahkan orang lain. Kadang-kadang kita persalahkan suami kita. Kita persalahkan istri kita. Bahkan kita persalahkan orang tua kita. Bahkan kita persalahkan pendeta kita. Dan sebagainya. Abang kita, kakak kita. Dan selain-lain. Stop. Jangan mempersalahkan orang lain. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Puji Tuhan, haleluya. Nah sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua. Mengapa kita harus maju berjalan bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah bersama Tuhan ada solusi atau jalan keluar. Ya, tadi kita membaca dalam ayat 15 sampai 18 bagaimana Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Saudara, jadi kita tadi membaca bahwa Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar kepada umat Tuhan melewati Musa. Ingat saudaraku, Tuhan yang memberitahu Musa solusinya. Kenapa Tuhan memberitahu Musa jalan keluarnya atau solusinya? Karena Musa berdoa, menjerit kepada Tuhan. Ayat 15 berkata apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Bahasa asli dari mengapa engkau berseru-seru kepadaku juga dalam bahasa Inggris adalah mengapa engkau menangis kepadaku. Why you cry out, cry out. Jadi ada menangis sambil berteriak. Saudara, umat Tuhan pada waktu itu memikirkan kesulitan dan ancaman di depan mereka dan kekuatan dan pikiran mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka jadi takut. Mereka khawatir. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang kuasa Tuhan. Mereka tidak berpikir bahwa Allah sesungguhnya akan membuka jalan bagi umat pilihannya. Puji Tuhan. Berbeda dengan Musa. Dia kenal Allah yang telah memanggilnya untuk memimpin umat Tuhan itu menghadapi Raja Firaun. Makanya dia sungguh-sungguh menangis berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur? Sungguh-sungguh menangis. Bahkan mungkin menjerit kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 19.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati di sini bukan karena cinta ditolak, tapi hati yang hancur. Saudara, bukankah kita seringkali seperti umat Tuhan pada waktu itu? Menghadapi jalan yang buntu di depan, kita selalu memikirkan kekuatan kita, kemampuan kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, cara berpikir kita, kita tidak sanggup, saudaraku. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kita lihat seringkali Allah bertindak membantu kita untuk keluar dari masalah kita, dari kesulitan kita. Dan seringkali kita tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita baru mengerti kalau kita telah melewatinya sungguh-sungguh dan dengan berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari percayalah selalu ada jalan keluar. Saya teringat lagu berkata begini, mungkin kita juga tahu lagu ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ingat lagu itu, saudaraku? Ini merupakan terjemahan lagu dari karya Don Moon yang berkata, God will make a way where there seems to be no way, dan seterusnya. Coba saudara lihat gambar Don Moon dengan lagunya ini, saudaraku ya. Saudara, lagu ini menegaskan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui latar belakang bagaimana lagu ini tercipta oleh Don Moon. Saudaraku, suatu ketika Don Moon dibangunkan di tengah malam oleh karena telepon dari mertuanya. Ya, ibu istrinya. Dan ibu istrinya cerita ada sebuah kecelakaan yang sangat tragis baru saja terjadi. Adik istri Don Moon bernama Susan dan suaminya Craig Phelps bersama dengan 4 orang anaknya yang ada dalam satu mobil ditabrak oleh kontainer yang besar, truk yang besar. Dan akhirnya, saudaraku, mereka mengalami kecelakaan yang serius. Sampai-sampai anak laki-laki mereka tertua bernama Jeremy berusia 9 tahun meninggal dunia. Dan Don Moon diminta untuk bernyanyi dalam ibadah penguburan. Saat seperti itulah Don Moon dan istrinya merasakan duka yang luar biasa. Dan mereka menjerit kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa menyampaikan sesuatu dalam masa keputusasaan seperti itu. Mereka berdoa minta pimpinan Tuhan supaya ada pengharapan kepada Susan dan Craig suaminya, keluarga iparnya ini. Saudara, pada waktu Don Moon dalam pesawat terbang menuju untuk menghadiri penguburan, saudaraku, dia membaca Alkitab dalam Yesaya 43 ayat 19. Saya bacakan. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lewat ayat tersebut, Don Moon mulai menuliskan lirik lagunya dan mengaransemen lagunya. Demikianlah sampai hari ini, lagu tersebut telah memberkati di seluruh dunia, saudaraku. Diterjemahkan kepada banyak bahasa. Inilah yang saya tahu lirik lagu tersebut. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Yang berikut, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun kutemui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Dia buka jalan. Haleluya, puji Tuhan. Ingatlah, saudaraku, bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Ulangan 3:1-6 berkata begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Yang terakhir. Bersama Tuhan kita dapat mengalami perkara-perkara yang besar dan dahsyat.
Saudaraku, itu yang kita baca ayat 19 sampai 20. Bagaimana awan bergerak tadi depan mereka ke belakang, menghalangi tentara Israel untuk menyerang mereka. Dan juga bagaimana dengan tongkatnya Musa memukul air laut Tiberau menjadi terbelah dua. Luar biasa. Puji nama Tuhan, saudaraku. Makanya saudaraku, kita harus mengerti, kadang-kadang solusi dari Tuhan itu sungguh menakjubkan, spektakular, di luar nalar kita. Saya bisa membayangkan bagaimana umat Tuhan sampai melongo melihat awan itu, tiang awan tiba-tiba bergerak begitu cepat sampai di belakang mereka semuanya dan menghalangi pergerakan pemandangan dari orang-orang Mesir yang mau menyerang mereka. Saya juga bisa bayangkan waktu Musa, coba lihat gambarnya, memukulkan tongkatnya, bah, itu laut bisa terbelah dua. Dahsyat, luar biasa, spektakular. Saudaraku, makanya kita harus yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar, bahkan mujizat terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita juga menyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kita tahu lagunya, tapi kadang-kadang kita suka ragu-ragu. Makanya saudaraku, mari percayalah, bersama dengan Tuhan ada perlindungan Tuhan, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Apa yang menjadi masalah saudara? Apa persoalan saudara? Apa beban saudara? Yakinlah, dialah Tuhan kita yang dahsyat. Amin, saudaraku. Dialah Jehovah Jireh, yaitu Allah yang mencukupkan. Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dialah Jehovah Shalom, sumber damai sejahtera bagi kita semuanya. Dia adalah Jehovah Shammah, Allah yang selalu hadir untuk menyertai kita. Dia adalah El Shaddai, God that is more than enough. Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. Dan itu sebabnya kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh dikuatkan Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada solusi buat setiap masalah kami. Dan bersama dengan Tuhan kami boleh mengalami perkara-perkara yang dahsyat, bahkan mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sambil kita duduk kepala di rumah kita masing-masing, saya rindu berdoa bagi saudara yang punya beban, punya masalah yang khusus. Ingat saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Mungkin ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, atau apa saja, bahkan sakit penyakit. Percayalah, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada perlindungan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Bagi saudara yang ingin didoakan, mari angkat tangan kanan saudara sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Tangan kiri taruh di dada sebagai keyakinan kita, bersama dengan Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar, ada perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa sekarang. Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap anak-Mu di rumah mereka masing-masing sedang mengangkat tangan kanan sebagai tanda berserah. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau lebih besar dari masalah kami. Kami bersyukur Engkau lebih besar daripada sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, berkatilah mereka semua dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu mereka, yang menghalangi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari Tuhan bukakan pintu-pintu sorgawi, memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sembuh dari sakit penyakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, sebagai penutup, mari angkatlah tangan saudara
dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. 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 Puji Tuhan.